Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Christopher Yudi dari Fakultas Psikologi dengan NRP 1501-22126. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mesin pengolahan sampah dengan pembakaran secara tertutup dalam mengatasi penumpukan sampah di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa penanganan sampah di Indonesia selama 5 tahun ke belakang itu masih dibahas terus-menerus. Berdasarkan berita dari CNN Indonesia yang memiliki data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjukkan pada tahun 2021, total sampah nasional kita adalah 68,5 juta ton, di mana 17%-nya adalah sampah plastik yang sukar diurai. Kita tahu bahwa sampah itu memiliki dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, penanganan sampah selama 5 tahun ke belakang di Indonesia itu seperti apa sih? Contohnya ada bank sampah yang bertujuan untuk mengumpulkan dan merecycle sampah yang ada pada wilayah tertentu. Yang kedua ada edukasi pemilahan sampah. Ini sudah diterapkan di universitas, di sekolah, contohnya dengan menyediakan berbagai tong sampah, seperti ada sampah plastik, sampah kertas, sampah sisa makanan, dan lain-lain. Yang ketiga ada edukasi pemberhentian produksi sampah yang ditujukan kepada masyarakat untuk stop memproduksi sampah yang berlebih. Nah, maka dari itu saya menawarkan solusi berupa mesin pembakaran sampah dengan filtrasi asap pembakaran. Nah, tapi kita tahu bahwa pembakaran sampah ada 3 concern yang harus kita perhatikan, yaitu asap, limbah, dan gasnya. Nah, kita di sini akan berfokus pada asapnya yang dihasilkan oleh pembakaran tadi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan kinerja dari mesin yang direncanakan oleh saya. Yang pertama adalah mengumpulkan sampah. Tentu mengumpulkan sampah ini akan dipusatkan pada wilayah yang mesinnya akan ada di situ. Jadi wilayah tersebut memiliki anggota-anggota yang sampahnya akan dikumpulkan dalam suatu titik. Nah, yang kedua adalah proses memilah sampah. Ini bertujuan untuk sampah yang masih bisa dimanfaatkan itu bisa dikelola dengan baik. Yang ketiga adalah proses pembakaran sampah. Nah, proses pembakaran sampah ini tentu akan sampahnya akan dimasukkan ke dalam mesin, namun bertahap agar menjaga apinya tidak terlalu besar. Dan juga mesin pembakaran sampah ini juga masih membutuhkan penjagaan. Nah, berhubungan dengan filtrasi asap pembakaran tadi, filter yang kami gunakan ada dua bahan, yaitu arang dan tebu. Arang mengandung karbon apalagi dalam bentuk serbuk atau butiran yang akan kami hancurkan, itu bisa menyerap zat negatif dari asap tadi seperti zat CO2. Lalu ada tebu. Nah, tebu ini memiliki pori-pori dari batang berserat yang telah digunakan, itu bisa menyerap zat negatif yang sama kayak arang tadi, begitu. Nah, tentunya dari apa yang saya paparkan tadi, memiliki dampak. Nah, dampak dari solusi yang saya paparkan adalah, yang pertama, membakar sampah yang telah dikumpulkan. Ini tentunya akan mengurangi resiko menelan korban, seperti paru-paru manusia akan lebih aman karena menghirup udara bersih. Yang kedua, pejalan kaki atau pengguna kendaraan akan aman. Yang ketiga, bumi akan sehat karena kita mengurangi partisipasi kita sebagai penyebab efek rumah kaca yang akan mengakibatkan pemanasan global. Yang kedua adalah penumpukan sampah berkurang. Yang ketiga adalah lebih ramah lingkungan. Dengan penumpukan sampah yang berkurang, tentu lingkungan di sekitar akan menjadi lebih bersih dan sehat karena bakteri yang berkurang akibat pembakaran sampah. Yang keempat adalah efisiensi waktu dalam mengolah sampah. Sekian dari saya, terima kasih.